Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, cerah dan nikmat hari ini bisa duduk di salah satu tempat di Tanjung Jabung Timur ini. Bagi saya spesial. Karena apa? Satu-satunya kabupaten yang memiliki KTM. KTM itu adalah kepanjangan dari Kota Terpadu Mandiri. Artinya hari ini kami melakukan podcast di sini, Bang. Yuk. Di bawah rimbunan pohon, itu adalah pohon durian. Yang di sini berhektar-hektar luas perkebunan durian. Artinya, pemerintah Tanjung Jabung Timur itu bukan hanya peduli tentang eduwisatanya, agroeduwisatanya, tetapi juga peduli terhadap pertaniannya. Padahal memang kalau kita lihat, banyak daerah kabupaten di Kerinci khususnya itu juga memiliki pertanian yang bagus. Tetapi Tanjung Tim memiliki lokasi yang khusus. Ini sangat luar biasa. Tapi saya ingin mendahului ini bertanya dulu, Bang. Ini diawali sejak kapan bahwasanya Tanjung Jabung Timur bisa memiliki KTM nih, Bang? Ini dimulai dari zamannya era Pak SBY. Pak SBY, ya, beliau jadi presiden, ditetapkan dibantu oleh pemerintah pusat. Ini kan banyak bantuan dari pemerintah pusat nih. Sempat vakum, ya kan. Terus setelah itu kita mulai konsen, kita benahi, dan alhamdulillah hari ini kita merasakan Menikmati udara, terus hasilnya. Hasil mencicipi buah-buahannya. Ini ada rambutan, duku, durian. Ini duriannya luar biasa besar ya. Ya, durian bawor. Ya, kan? Sudah nyicip rasanya, ya kan? Ini kalau durian kita punya 10 hektar. 10 hektar keluasan. Ya, 10 hektar. Samping ini total luasnya sekitar 220 hektar. Keluasan KTM-nya ya? Luas KTM. Ada pisang Cavendish sekitar 20-an hektar, pisang Cavendish. Cavendish yang internasional. Ya, kalau di Sumatera ini saya rasa cuma ada di Provinsi Lampung, terus di Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Yang hari ini kan belum banyak masyarakat yang tahu. Iya, iya. Karena produk itu produk internasional ya kualitasnya ya. Kalau Cavendish itu. Dan mudah-mudahan dengan podcast ini masyarakat tahu mau makan durian bawor yang seperti ini nih. Iya, iya. Yang seperti ini nih. Mak besarnya. Datang ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ya kan? Sebiji itu udah kenyang rasanya. Iya. Ya kan, datang ke sini, silakan petik sendiri. Kalau untuk tahun ini gratis, tapi tahun depan bayar. Tahun depan bayar ya, gitu. Karena habis jabatan saya sebagai bupati. Tapi insya Allah ke depannya lebih lagi. Karena ada momen politiknya di sini. Ya target ini, Bang. Ini kan tidak hanya kita berbicara bagaimana memilikinya, tetapi juga masyarakat harus merasa juga memilikinya. Bukan hanya sekedar pemerintah Tanjung Jabung Timur. Hari ini masyarakat sudah merasa memiliki ini juga nih. Jadi kan kita bisa lihat sendiri. Tadi kita kumpul sama masyarakat, dan masyarakat harus jadi bagian dari ini semua. Iya, yang ikut saling menjaga. Ya, saling menjaga. Dan masyarakat juga harus dapat manfaat dari ini semua. Iya. Jadi luasan kebun ini ada yang ditanami padi oleh masyarakat dan ada yang tanami holti sehingga masyarakat dapat manfaat dari KTM ini sendiri. KTM ini sendiri. Ya. Ini bagus karena manusia itu bergantung, Bang ya. Ya. Bergantung kepada hasil pertanian. Oke. Kita memang konsumsinya itu adalah hasil pertanian. Oke. Maka kepedulian kita terhadap pertanian itu sangat penting. Hari ini Abang sudah mengawali ini, menjaga ini, merawat ini tentu tidak murah biayanya, Bang. Dan tidak gampang. Ya. Yang dirawat ini kan ada yang benda-benda hidup semuanya. Itu tentu sulit. Butuh keseriusan. Nah, ini kita tinggal dulu politik ya. Politik nanti kita. Saya pengen tahu banyak tentang Tanjung Jabung Timur nih. Oke. Tidak hanya pada KTM, saya melihat dan riset tentang Abang. Itu juga banyak hal. Bagaimana Abang bersentuhan dengan masyarakat secara langsung. Salah satunya itu, saya membuat riset ini dengan mahasiswa. Kami menemukan di sini itu bahwasanya ada keluarga asuh juga yang Abang ciptakan. Oh iya. Jadi ini di dalam temuan kami itu keluarga asuh ini ternyata berhasil mengeluarkan masyarakat dari pertama tingkat putus sekolah. Yang kedua dari tingkat kemiskinan. Ini kebijakan yang sangat luar biasa, Bang. Gimana tuh?
Jadi semua kan berawal dari kesadaran kita di sini Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kita menyadari sekali bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini termasuk yang tertinggi. Tapi ingat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang jumlahnya tertinggi juga, ya kan, sampai 2 digit. Dan program keluarga asuh sebenarnya simpel. Ya. Kita cuma ingin menciptakan dari masyarakat yang biasa menerima zakat itu menjadi masyarakat yang memberi zakat di tahun-tahun ke depan. Tahun ini dia menerima zakat, Ya. tahun depan dia harus mampu memberikan zakat. Pemberi zakat Ya, kan simpel kan, sederhana. Sederhana ya. Iya, Tetapi dampaknya luar biasa nih. alhamdulillah. Saya tidak berpikir sejauh itu dulunya, Iya. ya kan? Saya cuma berpikir bagaimana hari ini kalau masyarakat saya hari ini menerima zakat, tahun depan dia harus mampu memberikan zakat. Cuma itu, ya kan? Tapi ternyata dampaknya luar biasa itu alhamdulillah, dan kita mendapatkan reward dari wakil presiden waktu Ya, itu. salah satunya Pak. Iya, betul. Diberi Itu luar reward biasa, oleh negara ya. Negara Tapi ingat, memberi itu reward. bukan kerja saya sendiri. Nah ini yang Ya. perlu dipertegas Pak. Ya, itu bukan kerja saya sendiri. Ini kerja tim. Seorang pemimpin dia memberi satu solusi dari kebijakannya. Ya, Yang bisa mengeksekusi ini semua Ya. itu adalah bergerak bersama-sama. ya, ya, Dan ini semua orang ikut terlibat. ya. Jadi semua kepala dinas, semua OPD semua terlibat. Jadi bukan kerja saya sendiri, tidak. Jadi OPD misalnya satu OPD punya tanggung jawab. Satu OPD mungkin ada yang 2 keluarga asuh. Wakil bupati juga seperti itu. Ya, saya juga seperti itu. Ya kan? Kita tidak memberikan tapi kita memberikan kail. Ya. Kita memberikan kail sehingga mereka bisa bekerja sendiri. Jangan mereka cuma dimanjakan, diberi habis. Kita tidak mau seperti itu. Ya kan? Kita mau semua proses yang kita berikan terus berjalan. Dan sampai saat ini masih kontinuitas terjadi ini. Alhamdulillah masih ada tanggung jawab masing-masing OPD. Artinya kita juga tidak membiarkan, tetapi kita memberi edukasinya itu untuk mandiri. Ya, ya, untuk Bang. mandiri. Continue terus ke depan. Ya, alhamdulillah kalau ini kita bisa buat seprovinsi Jambi besok. Insya Allah. Dan karena ini mengurangi dampak kemiskinan itu penting Bang. Ya, Karena memang persoalan kita itu adalah persoalan pemerataan keadilan. ya, Itu sangat menjadi persoalan utama bagi bangsa ini. ya. Bukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Ya. tapi di bangsa Indonesia. Oke. Artinya ada sesuatu kebijakan yang hari ini kecil tapi Ya. dampaknya luar biasa. Luar biasa, Itu ya. bisa kita buat menjadi produk yang lebih tinggi lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan besok Mudah-mudahan. itu bisa untuk satu provinsi Jambi. Insya Allah, mudah-mudahan. Makanya pemimpin yang dikatakan dekat dengan rakyat, dia mengetahui kesusahan rakyatnya. Dan saya beberapa kali mencoba menjajaki Abang di dalam setiap pertemuan, saya coba pantau. Ya. Masyarakat memang dirangkul dan masyarakat memang tidak membatasi dirinya. Oh ini pejabat, ini tidak. Ternyata Abang sudah berhasil menciptakan pola bagaimana masyarakat adalah bagian dari saya adalah bagian dari masyarakat. Itu yang paling penting. Kita harus memposisikan diri kita bagian dari mereka. Jangan kita memposisikan diri kita lebih tinggi daripada mereka. Saya rasa kalau kita memposisikan diri kita lebih tinggi daripada mereka, kita tidak mendapatkan informasi yang valid. Iya. Tidak mendapatkan apa yang hari ini menjadi kegelisahan mereka. Tapi kalau kita hari ini memposisikan bahwa kita bagian dari mereka, mereka akan jujur sama kita. Sepahit apapun harus kita terima. Dan saya harus mempertegas lagi nih Bang. Kedekatan Abang dengan masyarakat ini dibuktikan ketika pilkada Oh, lebih daripada 60%, hampir 80%. 80%. Ya. Itu adalah bukti bagaimana pemimpinnya dicintai oleh masyarakat. Alhamdulillah. Dan itu tidak dibuat-buat. Ya, Karena podcast yang dulu saya bilang ke Abang, this yourself. ya, Diri Abang ya diri Abang. Dan Abang tidak seperti diri yang pemimpin yang lainnya, silakan Ya. mereka punya karakter masing-masing. Ya. Tetapi kan ada juga tuh yang mengkritik atau mencela bahwasanya ya harus pakai seragam ini tumi. Bagi saya juga, saya nggak sepakat kalau saya. Ya. Karena saya juga nggak punya seragam selama ya, ini Bang. ya. Abang kalau pakai seragam tiap hari bagaimana? Kalau seandainya saya pakai seragam, masyarakat akan membatasi dirinya dengan Ya. saya. Dan saya tidak akan mendapat informasi yang valid dari masyarakat. Makanya saya kebetulan diberikan amanah oleh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ya, saya tetap harus jadi diri saya sendiri.
jangan jadi diri orang lain. Akan menjadi beban bagi saya. Kalau saya harus jadi diri orang lain. Tapi hari ini saya memposisikan bahwa inilah saya terlahir dari masyarakat, bagian dari masyarakat, dan berjuang bersama-sama masyarakat untuk masyarakat itu sendiri. Dan salah satu Abang mencintai pertanian mungkin karena memang ada dasar kerahyatannya di dalam di jiwa Abang. Karena saya bagian dari mereka. Ya banyak hal yang kita lakukan, bukan cuma saya tapi tim yang kita lakukan. Bagaimana upaya kita supaya kita bisa menjadi bagian dari mereka, kita tahu keluh kesah mereka dan kita mencari solusi supaya mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan juga. Jangan cuma kita merasakan penderitaan mereka, tapi kita juga harus bisa mencari solusi bagaimana penderitaan mereka itu bisa berakhir. Artinya cuma bisa simpati tapi empatinya nggak ada, susah juga Bang. Ya kan? Percuma. Harus ada langkah-langkah strategis. Nah, langkah strategis, kebijakan dan bisa dieksekusi. Ya. Nah, kebijakan Abang selama ini kalau saya juga dengar dari masyarakat, contoh saya coba duduk dengan masyarakat saya tidak kenal, menanyakan Abang, beliau tuh luar biasa orangnya katanya. Ini saya juga tidak ada kepentingan untuk memuji Bang. Ya. Tetapi ini suara dari bawah yang menyampaikan bahwasanya Pak Romi itu orangnya dekat dengan masyarakat, punya komitmen yang bagus, dan beliau mau mengayomi kami. Nah, salah satunya juga Bang, ini tidak hanya memberi dampak kepada Tanjung Jabung Timur. Ada program yang juga Abang buat itu adalah tentang padi rakyat. Ya. Apakah dimaksud di wilayah KTM ini juga? Tidak. Tidak ya? Tidak, ada di sini sebagian, paling ada berapa hektar padi masyarakat. Tapi banyak di Simpang Datu, di Rantarasau, di Berbak. Ya. Lahan padi kita. LP2 lahan pangan berkelanjutan yang itu sudah menjadi perda. Udah diperdakan? Sudah diperdakan. Di daerah? Ya, jadi lahan itu tidak boleh dialihfungsikan dengan catatan pemerintah daerah harus selalu intervensi. Ya, supaya lahan itu terus dapat berkelanjutan, ditanami padi, dan kita juga harus bertanggung jawab terhadap pasca panen mereka. Harus berproduksi terus? Ya, dan yang paling penting itu pasca panennya. Jadi kalau sekarang panennya itu udah mencapai berapa Bang? Kalau secara teknis berapa jumlahnya saya kurang tahu persis, tapi kita bagian dari kabupaten yang ada di provinsi ini yang saya rasa surplus padi, dan kita juga mengirimkan ke kabupaten tetangga, provinsi tetangga, Dinhil, kan kita mengirimkan beras ke sana tuh. Berarti untuk kecukupan di dalam sendiri itu sudah cukup. Sehingga bisa mengantar keluar. Bantu kawan-kawan yang di provinsi lain. Dengan harga yang sekarang ini menjadi menurut saya sudah luar biasa. Harga beras premium sekarang tuh. Iya. Sampai 12.000 per kilo. Kan lumayan tuh. Iya. Kalau Bulog terima cuma berapa? Beda kan, kalau di Kerinci harganya lebih mahal lagi beras payo ya. Beras payo. Sampai 22.000. Ya, karena setahun sekali panennya. Setahun sekali ya, saya udah tahu itu setahun sekali itu. Itu kelebihannya beras payo. Ada plus minus ya. Ada plus minusnya. Tetapi kan lahan pertanian khusus padi itu kan cuma ada di Kerinci sama Tanjung Jabung Timur artinya. Ya kan? Tapi kan kalau kultur tanah sama aja kita Provinsi Jambi Bang. Saya rasa beda. Beda ya? Beda. Ya kan, sini kan daerah rendah ya, ya kan? Di wilayah timur Provinsi Jambi termasuk daerah rendah, daerah pesisir, dan ya lahan mineral kita tidak sampai 50%, ya kan? Nah hampir 60%-nya gambut. Gambut. Ya, jadi kalau gambut kan perlu perhatian khusus. Iya. Ya kan? Karena ini kebetulan di KTM ini memang daerah mineral. Oke. Ya daerah mineral. Ya memang kita peruntukkan ke depan ini targetnya supaya orang Jambi kalau makan durian bawor mau metik sendiri, datangin ke sini nih, ya kan? Iya. Mau sayur-sayur organik, datangin ke sini nih, ya kan? Jadi penghijauan, sayur organik, kalau mau beli petik sendiri, ya bisa bawa pulang. Ya kan dari Jambi ke Tanjung Jabung Timur cuma 1 jam nggak sampai. Kalau sekarang nggak nyampe. Kalau ke sini kita hitung paling 35 menit, 40 menit. Ya ini Gerakan ini posisinya di tengah-tengah ya? Ya hampir dari sini ke perbatasan Muara Jambi paling 5 menit. Iya. Ya kan? Perjalanannya. Artinya, kalau Pak pemimpin yang sudah sangat menghargai tanah, menghargai sumber kehidupan, saya percaya pemimpin itu juga akan sangat berkeadilan di dalam memimpin satu kelompok, wilayah, dan masyarakatnya. Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan dan Bang. Ya. Saya sangat mengagumi nih Bang. Ini banyak lagi ya. Yang di sesi politiknya nanti bagaimana Abang bisa seperti ini di sesi kedua ya.
Kita istirahat dulu. Ya, kita makan dulu, makan dulu. Ya. Implementasi dari kebijakan terkadang itu hanya dijadikan satu program. Oke. Pelaksanaan yang sangat susah. Maka banyak penelitian-penelitian itu judulnya implementasi. Oke. Jadi ingin melihat bagaimana kebijakan ini dijalankan dengan baik. Nah, salah satu tadi kita sudah lihat bahwasannya di sini kebijakan adanya kota terpadu mandiri di Kota Jambi Timur ini itu menghasilkan berbagai produk. Ada rambutan, ada duku, ya, ada durian bawor sangat besar ini, dan banyak lagi. Tentu ada bukan hanya pertanian, ada peternakannya juga bang ya. Sapi ya. Penggemukan sapi Pitlock ya, Ya. penggemukan. Dan ada yang lainnya juga ya. Ya. Ada yang ratusan hektar Ya. ini. Nah inilah dalam bentuk yang dikatakan sebagai implementasi penerapan dari satu kebijakan. Oke. Tapi Tanjung Jabung Timur ini adalah wilayah pemekaran yang sebenarnya baru hanya dihitung berapa tahun, puluhan tahun baru ya. Ya. Dalam- Masih remaja lah. Masih sangat remaja. Ya. Tetapi secara pembangunan ini juga penting saya harus bertanya ke Ya. Abang. Oke. Karena ketika datang dari Jambi ke sini, saya ngelihat jalan itu Mulus. terbaik seprovinsi Jambi ada di sini. Ya. Jalan nasional. Jalan nasional ya. Oke. Karena kayak speed track itu, Ya. lurus betul Lurus, jalan. Ya. Nah, ini pembangunan infrastruktur ini apa tantangannya, Bang? Ya. Jadi saya harus akui secara jujur, masih banyak kelemahan-kelemahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung, terutama infrastruktur. Infrastruktur kan bukan cuma jalan, jembatan, ya, terus irigasi, tanggul, sekolah. sarana prasarana sekolah, kesehatan. Tapi kita harus tarik ke belakang dulu. Jadi dibandingkan kabupaten pemekaran yang ada di Provinsi Jambi, ada 4. Tanjung Timur, Muara Jambi, Muara Topo, satu lagi Kota Singapura pemekaran. Salangun. Ya. Dari 4 kabupaten pemekaran nih, Tanjung Jabung Timur dimulai dari 0. From zero ya? Zero. Nol ya? 0. Belum punya akses jalan. Ke provinsi belum ada akses jalan. Ada Seadanya. ya kan? Belum seperti ini. Ya. Sementara kabupaten pemekaran lainnya sudah punya akses. Sudah punya jalan, sudah punya sarana pendukung lainnya. Kabupaten Ekonomi Tanjung sudah bergerak. sudah bergerak. Ya, Tanjung Timur belum. Kantor pun belum ada. Ya kan? Itu saya sampaikan kepada publik bahwa saya menyadari bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini penuh dengan segala kekurangan dari sisi infrastruktur. Kelebihan kami cuma satu, semangat kami untuk selalu berjuang, Nah itu. untuk selalu menjadi yang terbaik. Itu. Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini butuh dana sekitar 6 triliun dalam perhitungan hari ini, Iya. ya, supaya semua infrastrukturnya bagus. Jembatan, berapa ratus jembatan yang harus kita bangun, ya kan? Masih banyak lagi jembatan yang belum dibangun hari ini. Bukan belum dibangun, belum dibenahi. Karena masih banyak jembatan yang dari kayu segala macam yang hari ini tidak memenuhi standar. Karena di jembatan itu butuh bagi masyarakat, bagi petani-petani kita untuk memobilisasi hasil pertanian, hasil perkebunan mereka. Berapa banyak lagi tanggul-tanggul kebun masyarakat yang harus kita benahi. Belum lagi jalan. Kalau jalan mungkin kita bangun di Kota Jambi 1 kilo 3 miliar, di sini 8 miliar. 1 kilo 3 kilo Ya, 1 kilo di Kota Jambi mungkin 3 miliar. di Tanjung Jabung 8 Timur. miliar. Karena daerahnya gambut. Iya, konstruksi tanah berarti Ya. persoalannya. Ya, sementara APBD kita setiap tahun untuk kegiatan pembangunan itu paling 300 miliar. Tapi faktanya itu bukan menjadi penghalang. Ya, Ya hari ini semangat saya tadi. lihat Jadi selalu kita cari solusi. alternatif lain. Seperti baru-baru ini, ya walaupun kita sempat ada miskomunikasi dengan Petro, Iya, ya kan? Iya, ya saya lihat video. Ya, alhamdulillah Petro hari ini memenuhi komitmennya. Dia bangun jalan untuk masyarakat, Infrastruktur ya, Ya. untuk masyarakat. untuk masyarakat. Dan itu di legacy. Geragai. Ya. Tahun kemarin sudah, tahun ini dilanjutkan, dan tahun depan juga harus dilanjutkan sama mereka. Ya, saya sebagai kepala daerah tentu ya merasa seperti apa ya, menjadi kebanggaan sendiri begitu hak-hak masyarakat saya terpenuhi Iya. oleh perusahaan. Ya kan? Saya sempat ditanya, kok Pak Bupati melemah sekarang sama Petro? Bukan melemah,
Enggak, bukan saya melemah dengan petrol. Karena kebijakan Ya, dan kesepakatan yang disepakati bersama ditunaikan oleh mereka. begitu kebijakan saya membawa manfaat bagi masyarakat, ya sudah. Iya, Ya kan? Kenapa saya harus ngikut ego saya? Enggak. iya. Ya kan? Ini kan bukan kepentingan saya, kepentingan masyarakat yang kita harus dahulukan. Dan kami tentu berusaha bagaimana untuk mencari alternatif pembiayaan lainnya sehingga infrastruktur hari ini yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ya secara perlahan dapat dibenahi, dapat diperbaiki seperti halnya melalui dana impres. Iya. Ya. Di Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang pertama kali mendapatkan dana impres. Langsung dari presiden. Langsung dari presiden. Instruksi presiden itu. 2 ruas jalan lagi. Wah, itu luar biasa. Ya kan? Walaupun belum selesai. Iya. Ya kan? Ruas jalan ke Mendahara Ilir, ruas jalan ke Kampung Laut, ke pesisir. Ya kan? Pertama kali Provinsi Jambi mendapatkan dana impres. Itu salah satu upaya dari tim saya, bukan saya pribadi. Ini kawan-kawan lainnya berjuang, itu dengan semangat yang tinggi supaya bisa mendapatkan dana tersebut. Itu luar biasa Bang ketika kita bisa melobi ya bahasanya dalam politik ya untuk mendapatkan dana infrastruktur di pusat itu sangat luar biasa. Ya. Dan itu tidak hanya tim yang bisa melobi, tetapi saya rasa semangat yang Abang beri dan Abang titip ke tim juga luar biasa. Makanya saya bilang tadi bahwa kami mengakui kekurangan kami. Tapi yang satu hal yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain, semangat kami untuk selalu berjuang. Ya kan? Dan hari ini terus kita berjuang supaya mimpi-mimpi masyarakat, keinginan masyarakat yang hari ini belum terwujud, yang mudah-mudahan ke depan pengganti saya mampu untuk melaksanakannya. Dan saya yakin sekali, siapapun yang jadi bupati di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, apalagi pasca saya, pasti tantangannya lebih berat. Kenapa tuh? Puncak-puncaknya sawit belum saat ini. Oh, berkaitan dengan Hasil perkebunan sawit. perkebunan sawit. Belum di masa saya. Nanti pasca saya akan puncak-puncaknya sawit. Ya kan? Berarti kan mobilitas. Transportasi ya? Iya. Oke, kaitannya ke transportasi, iya benar. Ya kan? Itu akan lebih berat lagi pasca saya. Karena kita punya konstruksi tanah tadi ya. Bisa Iya kan? jadi jalan akan yang sudah dibangun bisa rusak kembali. Kalau di kota Jambi, kita enak bangun yang sudah ada, poles-poles yang sudah ada. Paling-paling tambal-tambal sulam ya. Kalau di sini, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan bagaimana kita menciptakan, membuka ruas jalan, bukan cuma untuk mobilisasi, tapi bagaimana itu kita mampu menciptakan simpul-simpul ekonomi baru. Itu yang paling penting. Jadi adanya pembangunan infrastruktur yang baik, yang bagus, itu memberi dampak kepada sektor ekonomi yang baik juga. Iya. Benar. Iya. Karena arus perjalanan ekonomi itu harus memiliki ruas jalan yang baik. Iya. Kalau ruang jalannya kita nggak baik atau terjadi kemacetan, artinya untuk lalu lintas barang-barang itu sulit. Pertanian contohnya itu bisa busuk di jalan, Bang. Iya. Karena saya pernah bisnis jeruk. Ya. Ketika jeruk saya telat datang, artinya saya sudah rugi di sana. Ya. Ketika ada kemacetan, Ya. itu salah satu dampak. Saya ingat kemarin beberapa hari yang lalu saya hadir di BPK, saya tergenggam tuh kata kepala perwakil BPK, tidak akan ada gunanya pemerintah daerah itu dapat WTP kalau pemerintah daerah sendiri tidak mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan, tidak mampu mesejahterakan masyarakatnya. Dan pikir itu betul. Betul, karena WTP bukan sesuatu yang asing lagi, bukan yang asing lagi di pemerintahan. Tetapi yang asing itu kalau kita mendapatkan reward dari sesuatu kebijakan yang memberi dampak, itu saya juga memberi aplaus kalau itu, Bang. Itu hal kecil sebenarnya itu. Padahal coba kan berpikirnya hari ini masyarakat kita menerima zakat, tahun depan bagaimana upaya menjadi pemberi zakat. Bayangkan kalau itu masyarakat seluruh Jambi bisa seperti itu. Kalau orang-orang kaya itu jadi bapak angkat ya. Iya. Ciptakan nggak ada yang putus sekolah. Salah perusahaan ya kan menjadi bapak angkat untuk beberapa keluarga, tapi berapa banyak ratus perusahaan. Gotong royong ya. Nah, itu luar biasa sebenarnya. Dan itu Bang. Kalau itu di Provinsi Jambi. Kalau Provinsi Jambi.
Dan saya rasa abang bisa bawa itu ke Provinsi Jambi. Insya Allah. Saya berharap itu terjadi. Insya Allah, insya Allah. Nah, Ya. pembangunan infrastruktur ini, Bang, itu tadi jalan sudah diperbaiki, kalaupun belum semuanya ya, karena memang memerlukan waktu yang panjang, pendanaan yang tinggi. Tetapi kan penghubungnya sudah jadi hari ini, Bang. Ya. Jembatannya sudah jadi. Kalau untuk sarana kesehatan gimana, Bang? Di Tanjung Jabung Timur. Karena masyarakat sangat Ya. Ya. menginginkan itu. Ya. Tahun lalu kita mendapatkan dana DAK. Itu DAK. untuk membangun salah satu rumah sakit TPD. Dana alokasi khusus ya? Ya. Dan itu sudah alhamdulillah sudah siap dan insya Allah saya pikir mungkin dalam waktu dekat nih entah Februari ini sudah operasi. Sudah mulai beroperasi dan itu untuk melayani masyarakat saya di Kecamatan Rantau Rasau, Berbak, Sadu, ya kan? Jadi masyarakat yang di Berbak, di Sadu, Nipa itu tidak perlu lagi dirujuk di rumah sakit di kabupaten, di pusat kabupaten, tapi cukup di Kecamatan Rantau Rasau, tepatnya di daerah Desa Sungai Tring. Berarti sudah rumah sakit TPD ya? Ya. Oh, udah itu sudah sangat bagus pelayanan itu, Bang. Itu bantuan dari minta pusat, dana alokasi khusus, ya kan? Itu juga upaya dari tim kita kan? Iya. Makanya upaya kita hari ini bagaimana mencari sumber-sumber pendanaan yang berasal dari minta pusat maupun dari lain yang sifatnya tidak mengikat. Ya, artinya kalau kelak Abang maju ke dalam kontestasi politik 2024, Abang sudah punya satu dasar, sudah punya poin-poin negeri agriculture kita nih, Bang. Oke. Provinsi Jambi ini adalah negeri agriculture bagi saya. Kita adalah pertanian ya. Dan Abang sudah punya kebijakan untuk pertanian. Abang sudah punya kebijakan untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat, tingkat kemiskinan kita seperti apa. Oke. Nanti kita sesi khusus bicara politik. Bang. Ya. Kita makan duku dulu. Kita makan dulu. Ya. Oke, Bang. Oke. Situasi politik ya, kalau kami mengatakan itu high tension of politik. Tensinya itu tinggi hari ini. Tapi sebagai insan akademisi, saya melihat hari ini itu cuma ada bakal 2 calon yang maju kelak untuk pencalonan gubernur. Satu pertahanan hari ini, yang kedua nama Abang. Ya. Belum jauh nih saya ingin memberi pendalaman tentang ini. Tapi saya harus bertanya dulu. Yang mendorong Abang untuk maju apa? Jadi saya insya Allah tahun depan akan meletakkan jabatan. Dan tepat umur saya besok itu 50 tahun. Insya Allah kalau diberikan Tuhan umur panjang. Amin. Kalaulah di sisa umur ini bisa memberikan manfaat bagi orang banyak, kenapa enggak? Iya. Itu pertama. Itu satu ya. Ya. Kedua, setiap orang itu tentu punya konsep dalam diri dia supaya bisa memberikan manfaat bagi orang. Kemanfaatan. Ya. Dan semua kepala daerah tentu siapapun itu tentu punya visi misi ke depan, ya, dengan program-program yang bagus. Tapi satu hal, komitmen. Ya. Komitmen untuk melaksanakan apa yang sudah disepakati, apa yang sudah dijanjikan kepada masyarakat. Hari ini tentu saya pengen bukan membawa perubahan. Iya. Ya. Saya yakin hari ini Jambi dalam keadaan baik-baik saja. Bohong kalau Jambi tidak dalam keadaan baik-baik. Iya. Tapi saya berani yakinkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi. Kalau hari ini saya diberikan kesempatan untuk memimpin Provinsi Jambi, saya mampu membuat Jambi lebih baik daripada hari ini. Pada hari ini? Lebih pada hari ini. Ya. Dan saya yakinkan itu. Dan statement Abang ini, saya rasa punya dasar. Ya. Karena apa? Salah satunya tadi itu berbicara tentang bagaimana pemerintah Tanjung Jabung Timur itu mampu mengeluarkan masyarakat anak putus sekolah. Itu yang saya bilang kecil, dampaknya besar. Dengan segala keterbatasan. Ya. Artinya hari ini Abang merasa kemanfaatan itu harus dirasakan oleh
semua golongan, tidak hanya pada skup terkecil. Ya. Dan saya juga, kalau abang memang memiliki dasar seperti ini, alasan seperti ini, saya sepakat. Karena apa? Survei hari ini, Ya. itu beberapa lembaga sudah mengeluarkan hasil, itu menyatakan petahana dengan abang itu sudah sedikit selisih jaraknya. Ini kerja yang sangat luar biasa, Bang. Dan bukan kerja saya sendiri. Dan saya ngelihat abang baru melakukan sosialisasi untuk menyatakan sikap ke masyarakat, komitmen abang ke masyarakat itu dalam angka 1 tahun. Ya. Itu bisa hampir sama dengan pertahanan, itu luar biasa. Ya. Tapi ingat, itu bukan kerja saya sendiri. Apa yang saya dapat hari ini dan saya selalu sampaikan, dan saya yakin sekali bahwa keberhasilan seseorang, capaian seseorang itu cuma sedikit hasil usaha yang sendiri. 90%-nya itu doa orang tua, doa orang banyak. Termasuk hari ini apa yang saya capai, yang saya dapat, itu bukan kerja saya. Saya cuma berusaha jalan, bersosialisasi dengan masyarakat, mencoba menyelami hati masyarakat, mencoba menjadi bagian dari masyarakat. Kalau selama ini cuma di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saya berusaha lebih keluar lagi. Ekspansi dong itu. Ya, bisa kita katakan ekspansi, tetapi kan ini demi kebaikan. Ya, insya Allah. Tetapi yang membuat saya mengagumi itu, Bang, karena 1 tahun abang bisa mengejar hal demikian, itu jadi tanda tanya juga bagi saya. Apakah ini memang sesuatu masyarakat sudah menginginkan? Bisa jadi masyarakat sudah menginginkan. Ya, Feeling saya bisa mengatakan seperti itu. mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi saya sampaikan, ya kan. Kita kan melihat hari ini ada incumbent, ada saya, mungkin ada juga senior saya, Bang Pasa, ada yang lain-lain juga. Ya kan? Semua juga punya keinginan bangun di Provinsi Jambi ini. Semua punya keinginan. Pasti, yakin. Dan semua tentu punya program yang bagus, ya, yang akan dijualnya kepada masyarakat demi kepentingan masyarakat. Iya, iya. Tapi yang saya tawarkan di sini kepada masyarakat, komitmen saya sama masyarakat. Komitmen saya bahwa saya meyakini sekali dari kandidat-kandidat yang ada hari ini, mungkin saya bukan yang terbaik. Tapi saya berani jamin, saya berani garansi pada masyarakat. Saya memang bukan yang terbaik, tapi saya mampu berbuat lebih baik daripada yang lain untuk masyarakat. Iya, ini yang dikatakan satu kebijakan yang tidak populis, Bang. Ya, Saya lihat dobrakan abang itu selalu membuat kebijakan lebih banyak yang tidak populis. Sebenarnya kebijakan tidak populis itu sangat ditakuti oleh para pemimpin. ya, Karena bagi mereka dampaknya kecil terhadap mereka. ya, Tapi abang malah berani ya, melakukan kebijakan tidak populis. Kayak saya bilang tadi, itu tidak populis tuh, Bang. ya, Tetapi dampaknya luar biasa. ya. Risiko. Kalau tidak berani ngambil risiko, jangan jadi pemimpin. Yang dibutuhkan orang hari ini, masyarakat Jambi, ya, bukan orang yang penuh retorika, tapi masyarakat Jambi butuh eksekutor. Kalau cuma beretorika, retorika, tidak selesai persoalan yang ada di Jambi. Tapi masyarakat butuh eksekutor, butuh jawaban kepastian. Pengusaha butuh kenyamanan dalam mereka berusaha. Iya. Para petani butuh kepastian pasca panen mereka, butuh kepastian supaya distribusi barang-barang mereka lancar. Kan itu yang mereka miliki, sederhana. Dan itu harus diwujudkan memang. Dan kalau dibilang apa yang saya bawa besok ke depan, saya tidak akan bikin proyek-proyek yang mercusuar. Tidak ya? Tidak. Tapi proyek rakyat ya? Ya, tergantung kebutuhan lokalnya. Misalnya di kota Jambi hari ini, bagaimana kita mengatasi kemacetan yang ada di kota Jambi? Apa yang kita lakukan? Flyover sangat perlu. Iya, salah satu ya. Banjir di kota Jambi, bukan di Tanjung Jabung tidak banjir. Kalau banjir di Kabupaten Tanjung Jabung itu hal yang biasa. Ya, air naik, Air naik. bukan banjir, Iya, air naik. air naik. Tapi hari ini luar biasa memang kan, dampak dari hulu Dari ke hulu sini, ke ya hilir. ini luar biasa memang. Kayak kota Jambi, bagaimana kita mengatasi banjir.
itu sangat diperlukan. Jadi tergantung daerah, apa yang akan kita jual ke daerah tentu tergantung daerah sendiri, isu-isu lokal yang akan Isu-isu kita. lokal. Ada yang menafikan Bang, kalau survei Abang nggak sih itu? Gimana? Saya rasa kalau survei harus dijawab dengan survei juga, Harus survei juga. Mereka berarti harus berani mengeluarkan hasil dia juga. keluarkan juga. Kalau saya berani keluarkan, mereka juga harus keluarkan. Ya, artinya kalau sudah ada yang berani mempertanyakan, kalau bukan segitu, berarti sudah ada perhatian. Iya. Kan survei juga bukan jadi patokan, ya kan? Masyarakat yang menentukan. Survei hanya bisa mengukur, Ya, memastikan tidak bisa. tidak bisa memastikan. Tuhan yang memastikan. Memastikan itu Allah, Iya. kebijakan dan masyarakat yang memberi suaranya. Ya, sepakat. Jadi kalau ada yang mengatakan segitu, saya rasa hari ini apa sudah nggak diperhitungkan. Dan saya tidak bicara nomor 2, Pure or number one ya, tetap nomor 1. Insya Allah tetap nomor 1. atau nomor 1. Ya, Berarti kalau nomor 1, karena hari ini kandidat cuma ada sepertinya 2 orang, ya. sudah siap head to head, Insya Allah sudah siap. Siap sekali. siap sekali. Ya, insya Allah sangat siap. Restu orang tua sudah dapat, ya kan? Insya Allah kita berdoa sama Allah. Ya. Kalau seandainya diri saya di sisa umur bisa memberi manfaat bagi orang banyak, mudahkan. Kalau tidak jauh. Sikap keikhlasan kayak gini Bang, jarang kita temukan di pemimpin. Ya kan? Kenapa kita susah ya? Iya. Ya. Kalau sekiranya diri saya bisa membawa manfaat bagi orang banyak, bagi umat, mudahkan. Kalau tidak jauh kan? Jauhkan. Ya. Oke, tapi banyak juga yang berbicara gini Bang. Ini saya masuk partai politik ya. Ya. Beberapa media itu sudah memberitakan bahwa petahana hari ini sudah membooking PAN itu dan mengunci. Ya kan? Tetapi saya harus sebagai seorang akademisi saya harus real. Ya. PAN itu se-Indonesia itu bisa dikatakan Tanjung Jabung Timur yang punya prestasi luar biasa. Ya. Alhamdulillah. Itu satu. Yang kedua, PAN itu besarnya di Provinsi Jambi. Ya. Bisa dikatakan di Indonesia. Ya. Nah artinya aktor-aktor ideologis PAN ini kan punya keterlibatan yang luar biasa. Oke. Tetapi hari ini diberitakan oleh berbagai media, petahana sudah mengunci itu. Bagaimana dengan Anda, Bang? Biasanya kalau menurut psikologi, menurut teman-teman saya yang bilang, biasanya orang yang takut tuh yang selalu berteriak. Ya. Saya lahir dari rahim PAN, dari tukang masang bendera, dari BM PAN, Berselimutkan baliho PAN ya. PAN, ya kan? Terus jabatan karir saya di PAN tuh diawali sebagai ketua DPC PAN, naik sampai sekarang. Saya lebih paham bagaimana mekanisme PAN. Ini bagian dari keluarga saya PAN. Jadi saya sangat paham sekali. Culture-nya Bang udah tahu, perilaku hari-hari udah tahu. Iya. Kalau saya buka terlampau dalam kan tidak enak. Iya. Ya, artinya saya ingin sampaikan di sini bagi barisan Abang nggak usah takut. Saya berani bilang begini. Iya. Artinya nanti kita masih punya waktu ke depan siapa yang pemilik ini silakan siapa yang dapat rekomendasi ini. Hari ini yang keluar rekomendasi ada dua ya, benar dua kalau saya. Itu rekomendasi bakal calon, bukan calon. Balon ya. Balon. Bakal calon. Pasti ada proses-proses lagi. Oh iya panjang. Ya kan? Setiap orang bisa mendapatkan rekomendasi bakal calon. Iya. Ya kan? Tapi saya sekarang ini masih fokus menyelesaikan tugas saya sebagai ketua PAN, memenangkan pileg, memenangkan presiden, itu dulu tugas saya. Urusan pilkada setelah ini. Pasca ini ya. Ya, tentu saya punya langkah-langkah Tapi strategis. komitmen Abang untuk partai sendiri Oh tetap. adalah di pileg dan pilpres Ya. ya. Saya dididik dari PAN tuh, di BM PAN tuh dididik untuk tidak mengkhianati partai, tidak mengkhianati kawan, saya dididik untuk itu. Ya. Tadi pun, jadi apapun hari ini, saya tentu bekerja keras agar PAN di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menjadi tanggung jawab saya tetap bisa besar, tetap bisa eksis, mendudukkan kader-kadernya, memenangkan pilpres, pokoknya agenda-agenda PAN terus harus saya selamatkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Setelah itu,
Oke, Baru saya open di arena. ya masuk gelanggang. Masuk gelanggang gitu. Iya. Dan sekali lagi saya bilang, saya bukan untuk nomor 2. Artinya hari ini ketika satu-satunya kandidat yang sudah menyatakan sikap berani maju, itu membuat panik lawan juga ya. Nah, itu Saya biar- bisa bilang kayak gitu. Itu biar masyarakat saya yang nilai. step down. Itu saya yang step down. Oke, ini kita berandai Bang. Ya, Kontestasi kan tidak sesederhana ini. ya, Tentu banyak tenaga, banyak pikiran, dan yang lain hal akan terkuras. ya, Apalagi kalau besok abang harus head to head. ya. Artinya abang harus mempersiapkan segalanya. Ini bukan luar tetapi dalam juga. Lahir dan batin kita harus siap semua. Nah, apa yang abang buat di dalam skala setahun ini, itu sangat luar biasa. Dan saya sangat meyakini hari ini, sikap abang nomor 1 itu sampai ke ujung nanti akan nomor 1. Insya Allah. Tetap. Itu bagian dari komitmen. Itulah yang abang nyatakan sebagai komitmen. Ya, Iya. Ini terakhir Bang. Kalau abang duduk besok, diamanahkan oleh masyarakat Jambi sebagai pemimpin negeri Jambi ini. ya. Apa kebijakan abang untuk mengatasi masalah yang luar biasa di Jambi ini? Saya bisa mengatakan ada masalah yang luar biasa di Jambi, Bang. Berbagai persoalan. Jangan masuk dalam konflik masalah hari ini. Kalau kita bicara batu bara hari ini, saya selalu tanyakan tentang batu bara. Saya cuma jawab satu. Saya ramah terhadap investasi, Prestasi. tapi tegas, Tegas. dalam menjalankan aturan. Ya, silakan. Ya kan? Artinya win-win solution. Ya, Dua belah tentu. pihak mendapatkan Terus. semua keuntungan. Ya, harus seperti itu. Ya kan? Investasi para pengusaha yang sudah berinvestasi tentu harus kita jamin keamanan kenyamanannya. Ya, dan itu membuktikan Petro ya kemarin. Oh, Dengan ya. sikap tegas abang itu. Ya, ya kan? Tapi beresiko juga tuh. Ya. Ya, so, kalau Tapi pemimpin tidak harus kayak gitu ya? harus punya Iya, risiko, iya. harus berani nanggung risiko. Wajib. Iya, iya. Wajib itu. Itu kan bagian dari risiko. Iya. Ya kan? Jadi pengusaha begitu mereka berinvestasi, begitu mereka investasi ngikuti aturan, tugas kita menjamin kenyamanan, keamanan mereka bersama. Dan Berinvestasi. catatan aturan main jalannya. Oke. Ya kan? Luar biasa. Saya rasa dengan waktu yang singkat saya bisa menggali beliau. Satu poin penting di sini, komitmen itu adalah jalan utama untuk menuju sesuatu. Artinya mulai dari membangun dari yang tiada hari ini menjadi ada, sampelnya contohnya itu adalah Tanjung Jabung Timur. Dan itu adalah komitmen dalam penyampaian beliau. Artinya, saya bisa mengatakan hari ini Bang, Abang memastikan diri maju untuk 2020. Insya Allah. So, Dan sekali lagi bukan untuk nomor 2, dan bukan nomor 2 dan Ya. nomor 1. harus nomor 1 Dan itu untuk rakyat. untuk rakyat. Oke. Terima kasih. Hari ini kita bisa melihat satu sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin harus tegas, bukan berarti keras. Ketegasan tidak juga dimiliki oleh semua orang karena ada risiko di sini. Artinya kita nanti akan melihat pemimpin yang seperti apa yang akan dipilih masyarakat Jambi untuk tahun 2024. Ya. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.